Baik, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa khalisidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin wa Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu bukan pengajian kalau ini, pengkajian ya. Kalau pengajian kan harus dipimpin sama kiai dan ada santri-santrinya. Kalau di sini kita lebih sharing saja ya. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari ya, kita pasti memandang bahwa agama itu sangat penting. Agama itu sangat penting sehingga kita nyuruh anak kita untuk masuk ke berbagai jenis pengajian, dari TPQ dan lain sebagainya ya, mungkin di pesantren, sekolah-sekolah agama dan lain sebagainya. Tetapi hal itu kurang lengkap kalau kita tidak dibekali pengetahuan apa yang akan terjadi di masa depan ya. Karena Sayyidina Ali pernah bilang bahwa zaman yang akan dihadapi oleh zaman kita, anak-anak kita itu zaman yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu kita harus mengira-ngira apa yang akan terjadi di masa depan dan apa yang harus kita persiapkan agar anak-anak kita itu siap menghadapi kejadian di masa depan. Nah, salah satunya yang ingin saya tunjukkan dalam video seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ya. Nah, ini ada ricuh antara kelompok pro LGBT dan anti LGBT di sebuah sekolah. Karena di Amerika, Kanada, termasuk Eropa, LGBT itu masuk kurikulum sekolah. Bayangin aja kurikulum LGBT masuk TPQ, masuk TK, apa yang akan terjadi gitu ya? Di sini bentrok antara pendukung LGBT dan pendukung anti LGBT karena akan masuk kurikulum sekolah. Bayangin ya, masuk kurikulum sekolah. Berarti nanti anak-anak kita akan belajar lesbian itu apa, gay itu apa, kemudian ujung-ujungnya disuruh bertoleransi kepada mereka. Itu kan? Ujung-ujungnya. Nah, singkat saja. Di video-video yang lain di Indonesia itu ditunjukkan ada 5 daerah di Indonesia yang menjadi pusat LGBT sekarang. Nomor 5 yang saya ingat aja ya, nomor 5 itu Sumatera Barat, nomor 1-nya Jawa Barat. Jadi barat-barat. Nah, itu saya nggak tahu tujuan, tapi bisa saya tunjukkan ininya ya, video di TikTok apa itu ya. Dengan sekian ribu. Nah, berarti ini kan bom waktu yang suatu saat menjadi tantangan besar buat generasi kita. Ini anak-anak seperti kita ini nggak apa, mungkin belum tahu pada itu adalah bahaya nyata yang akan dihadapi oleh anak turunan kita nanti. Dan ketika hal ini kemudian disyahkan oleh negara, mereka itu punya perlindungan agar bisa masuk kemanapun, termasuk ke kurikulum sekolah. Itu kan bahayanya. Oleh karena itu maka di sini benar-benar kita harus punya strategi agar bisa menangkal hal itu. Jangan kalah sama seorang tokoh agama yang lain ya, mengatakan bahwa dia beruntung berada di negara muslim, karena dengan negara muslim dia katanya negara kita terlindung dari pengaruh itu. Karena di beberapa negara yang lain pernikahan-pernikahan seperti itu di sebuah tempat ibadah diterima, gitu ya. Nah, oleh karena itu umat Islam harus komitmen menjadi last guardian ya, penjaga terakhir. Karena agama-agama lain mulai melahoi menghadapi isu-isu ini gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita di masa depan nanti, termasuk kita ya.
Di sini ada sebuah sensus penduduk yang menarik. Bapak-bapak tinggal memilih atau ibu-ibu tinggal memilih ibu-ibu atau bapak-bapak masuk di generasi yang mana. Ada yang dimaksud dengan generasi, kita mulai dari sini, ini udah pada duduk ya, jompo. Ini namanya generasi pre-boomer. Jadi lahir sebelum tahun 45. Udah jarang ya orang yang lahir sebelum tahun 1945. Usianya sekarang antara 75 tahun ke atas. Nah, mungkin generasi bapak saya sudah nggak ada. Mungkin juga kakek kita, bapak ibu kita dari jamaah sekalian, bapak ibu sekalian. Ini sudah tidak ada. Jadi lahir sebelum Perang Dunia Kedua ya, atau mungkin setelah perang. Oh ya nih, yang setelah Perang Dunia itu disebutnya ini cuma 1,87% di dunia. Nah, berikutnya adalah generasi yang kedua, ini namanya baby boomer. Baby boomer itu lahir setelah Perang Dunia. Ini lonjakannya mencapai 19,56%. Usianya sekarang antara 56 atau 74. Nah, ini mungkin kalau di tempat saya ini dosen-dosen senior. Dosen-dosen senior yang sekarang sudah jadi profesor gitu ya. Ini jumlahnya di antara kita ada 11,56%. Lahir antara tahun 46 sampai 64. Kemudian ada Gen X. Gen X ini lahir tahun berapa ini? Di sini yang lebih jelas. Gen X antara 65 sampai 80 ya. 65 sampai 80. Berarti ini saya masuk di sini nih. Saya Pak Asep di sini ya? Iya, di sini Gen X. Bukan X-Men, Pak. Ini lahir dari 65 sampai 1980, Gen X. 80 ya. Pak Hadi udah lewat Pak Hadi ya, karena 80 ke atas ya Pak. Saya masih X-Men. Generasi X. Jadi saya sama Pak Asep mungkin kebanyakan di antara kita sudah punya anak ABG dan merasakan nyata anak-anak kita tumbuh di dunia K-pop. Di dunia Korea. Kalau zaman dulu kita kecil kan Pak Asep zaman rambut belah dua ngikutin Andy Lau kan. Nah, kalau sekarang udah beda. Belah tengah cowok udah anti lagi, udah tidak aneh lagi cowok pakai bedak sama lipstick. Karena K-pop contohnya seperti itu. Kalau zaman dulu wah kita ikutin Andy Lau, ada belah rambut belah dua gitu ya. Cuman saya nggak bisa karena keriting waktu itu. Jadi nggak bisa dibelah. Nah, zaman sekarang wah generasi ini generasi khawatir nanti pakai bedak sama lipstick. Karena andalan seperti itu. Gen X, ini Gen X, generasi saya, 1960 sampai 1965 sampai 80-an. Ini selanjutnya mungkin ini generasi istri-istri kita, istri saya maksudnya. Dari 81 sampai 96. Nah, ini namanya adalah milenial. Ini milenial. Yang sering disebut-sebut milenial itu adalah lahir dari tahun 81 sampai 1996. Sekarang usianya antara 24 sampai 39 tahun. Kemudian ada Gen Z. Gen Z itu 27,94%, yaitu usia antara kelahiran 97 sampai 23 tahun. Nah, ini adalah mereka adalah orang tua yang akan mengalami masa yang paling berat. Ya, masa yang paling berat karena menghadapi anak-anak turunan mereka itu lahir di dunia internet. Di dunia yang sudah ada internet dan sudah ada AI dan sebagainya. Kemarin teman saya itu posting foto di Posto full body di Bali ya. Tiba-tiba waktu dia posting langsung ada yang memperingatkan. Om, kalau bisa kalau foto jangan full body apalagi perempuan. Karena dengan AI yang asalnya kita berpakaian lengkap tiba-tiba diupload lagi sudah dalam keadaan tanpa baju. Itu AI ya. Sekarang gila-gilaan. Jadi kalau dulu kita hanya beauty face, hanya kamera 360 hanya mempurifikasi atau membersihkan wajah jadi ganteng, jadi cantik. Sekarang body juga bisa disulap jadi ini. Dan bahayanya adalah kita yang tidak yang berpakaian rapi asalnya kemudian bisa difitnah orang jadi tidak berpakaian. Nah, itu bahaya bagi perempuan. Saya harap ibu-ibu tidak lagi ngalamin hal itu ya, tidak lagi foto full body dan sebagainya. Termasuk yang yang kebanyakan selfie, ibu-ibu lagi belanja selfie misalnya, lagi makan selfie segala macam. Itu ATM-nya itu bisa dibobol. Kenapa bisa dibobol? Itu teman saya bisa mempraktekkan Bu ya. Jadi dia kutak-atik. Jadi dia ngambil dari sebuah Instagram seorang ibu-ibu gitu. Jadi kelihatan di situ
tangga apa, dia kan sebentar-bentar posting, misalnya habis divaksin posting gitu kan, ada nomor KTP, di situ kan secara tidak langsung ketahuan juga tanggal lahir kan, habis itu dia posting ATM itu dia kedetek nomor ininya, nomor kartunya, kemudian dokumen-dokumen lain diambil dari selfie dari postingan-postingan, kemudian akhirnya dia bisa membobol ATM seseorang. Jadi selfie itu bukan hanya berpengaruh pada bagaimana dia bisa dipitnah, tetapi security keamanan keuangan dia juga terancam, gitu ya, dengan cara seperti ini. Jangan sembarangan selfie, ya, jangan sembarangan selfie. Jadi benda-benda yang itu dihilangkan. Nah ini yang paling menarik juga adalah generasi namanya post Gen Z, ya, yang lahir pada tahun 2013 sampai sekarang. Nah ini generasi kita ini nih ya, yang usianya sekarang mungkin 10 sampai selanjutnya ya. Nah ini yang akan dihadapi, masa-masa berat ini akan juga dihadapi oleh teman-teman kita. Oleh karena itu Ibu, kalau kita punya anak habis sholat tahajud atau habis sholat fardu, mereka lagi tidur, kita perhatikan, oh kasihan anakku, dia akan menghadapi zaman yang begitu berat. Nah kalau kita berguru pada ulama itu kan banyak cara-cara ya. Misalnya supaya anak kita tidak suka zina, itu ada Pak Endar ya, doa-doanya. Supaya anak kita jadi anak soleh itu ada doa-doanya. Tanya kepada ustadz-ustadz itu. Kalau nggak salah baca, ada, cobalah cari di internet. Ada kok sekarang, jangan nyari yang lain aja. Supaya anak kita terhindar dari zina itu ada bacaan-bacaannya gitu ya. Itu silakan dicari. Ada. Karena seram juga kita meninggalkan anak-anak di dunia ini perlakuannya, pergaulan bisa sangat tidak terkontrol ya. Sekarang itu kan ngobrol tidak harus ketemuan di kafe, tetapi juga ngobrol bisa lewat di kamar masing-masing dan itu bisa melakukan apa saja. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi generasi ini sekarang kita yang paling banyak adalah di mana nih? Di 27,94%. Ini adalah calon-calon orang tua yang akan punya anak. Dan ini akan tumbuh menjadi lebih besar lagi di dalam 10 tahun ke depan, yaitu post Gen Z. Jadi anak-anak kita yang lahir dari 2013 sampai dengan selanjutnya. Nah, yang dimaksud generasi mendatang dalam pembahasan kita pada subuh hari ini adalah anak atau cucu kita yang akan tumbuh menjadi dewasa di masa 5 atau 10 tahun ke depan, di mana mereka harus bekerja dan berumah tangga. Kalau kita kan rata-rata Gen X sudah bekerja, termasuk tadi Gen Z sudah bekerja. Tapi post Gen Z yang usianya 10 tahun ke atas, mereka harus belajar, kemudian suatu saat berkarir dan berumah tangga. Nah itu perjalanan mereka akan semakin berat. Kenapa? Karena akan ada tantangan sebagai berikut. Tantangannya adalah satu, budaya luar yang kurang pantas, yang tadi kita tunjukkan salah satunya. Ada free sex, ada LGBT, ada ateisme, ada narkoba. Nah yang paling bahaya itu sebetulnya dari ateisme dulu. Karena ateisme itu kadang-kadang karena sudah ada tidak punya panduan atau pedoman moral, maka everything can be done. Ya. Segala sesuatu bisa dilakukan. Jadi tidak punya pegangan. Kecuali kalau dulunya dia adalah orang yang punya pegangan budaya yang kuat, meyakini bahwa perbuatan buruk bisa berakibat buruk, kemudian dia berubah menjadi ateis. Nah itu mungkin masih bisa. Tapi kalau yang dari murni itu sangat susah. Ya, sangat susah. Oke, kedua adalah rentan terkena gangguan mental. Ya, kemarin saya ketemu dengan salah seorang dosen ya. Ada di kami itu kan ada ini Pak, Bu, ada penerimaan mahasiswa asing Pak Hadi. Ada penerimaan mahasiswa asing. Nah salah satu mahasiswa asing yang kami terima itu ada dari satu daerah, saya nggak usah disebutin ya. Dia itu punya gangguan mental. Apa gangguan mentalnya? Kalau dia mendengar negaranya disebut dan diejek, wah dia itu bisa ngamuk-ngamuk. Jadi fanatismenya berlebihan. Jadi kalau dia sudah mendengar negaranya disebut dan diejek, wah itu dia ngamuk-ngamuk. Nah itu adalah namanya mental disorder. Adalah gangguan mental. Nah gangguan mental yang lain banyak. Contohnya anak kita main gadget, dan dari gadget itu dia bertemu dengan seseorang, kemudian dia dibully secara online dan sebagainya. Nah anak-anak kita itu juga punya
berpotensi terkena gangguan mental, ya, terkena gangguan mental. Kemudian ketiga, tantangan anak kita itu adalah dunia pekerjaan yang didominasi oleh teknologi informasi dan komputer. Ya. Nah, kalau zaman saya dan dulu, mungkin zaman saya dengan Pak Asep, karena kebetulan saya termasuk generasi yang sama dengan Pak Asep nih. Dulu itu, dulu itu yang jadi kebutuhan kita waktu itu yang digembar-gembor adalah bahasa asing. Betul ya Pak Asep ya? Belum kursus bahasa Inggris itu kan, kursus bahasa apa gitu. Nah sekarang sudah beda Bapak Ibu. Ada satu lagi bahasa yang harus dikuasai oleh anak-anak kita, namanya adalah bahasa apa coba? Bahasa pemrograman. Nah, kita itu sudah ketinggalan banget bahasa pemrograman. Dan sedihnya mungkin yang dialami oleh anak saya terutama adalah kadang-kadang di pesantren itu ini agak diabaikan gitu ya. Padahal ini adalah tantangan nyata, gitu, tantangan nyata. Sehingga aktivitasnya di dunia lab komputer itu agak jarang. Padahal ini adalah dunia nyata yang harus dihadapi. Oleh karena itu kalau ada kesempatan sekolahkan anak-anak kita di tempat-tempat kursus bahasa pemrograman, karena zaman sekarang itu yang dipesankan oleh Jack Ma, oleh Bill Gates dan sebagainya. Nanti kita akan mengalami sebuah tantangan, yaitu adalah semua orang bisa berbahasa pemrograman. Sementara kita bikin website aja nggak bisa, Pak Endar ya. Bikin website aja kita nggak bisa. Sementara mereka adalah kebiasaan. Kenapa? Karena website itu bisa menjadi sarana dakwah. Nah ini Bapak Ibu kurang lebih 3 tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita di masa depan, yaitu budaya-budaya yang kurang pantas, dari mulai free sex, LGBT, sepeda narkoba, kemudian gangguan mental, dan ketiga adalah adanya pekerjaan yang sekarang didominasi oleh teknologi informasi dan komputer. Ya, teknologi komputer besar. Ya. Nah, selanjutnya kita hadapi satu-satu, kita bahas satu-satu ya. Nah, cara mengatasi berbagai penyimpangan seksual di sini intinya sih di sini selalu saya pelajari ya dari semua alternatif yang diberikan para ahli. Lagi-lagi selalu disebut adalah mempelajari nilai agama, nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama. Kemudian ini juga nih, hindari menonton atau membaca, melihat hal pornografi. Nah, ini Bapak Ibu mengapa saya berkomitmen anak-anak itu kalau bulan puasa pas bangun sahur nggak boleh di masjid ngumpul-ngumpul. Bayangin Bu, dari jam 10 sampai jam 1:30 atau 2:30 dia ngumpul di sini, bawa HP, lihat apa coba? Bawa HP di masjid lagi gitu kan. Ustaz Heru kalau gitu diusir aja keluar. Pak Heru datang ke sini lagi santai-santai aja di situ, sambil telanjang dada lihat HP gitu kan anak-anak. Nah, saya ngeri kalau justru itu terjadinya di masjid. Pertama memungkinkan terjadinya apa itu? Saya dengar ada yang dipukul lah gitu, ada yang dibully lah. Nah, yang paling saya khawatirkan anak-anak remaja itu kan mereka centil. Aku punya ini bagi-bagi itu kan. Oh gimana? Aku punya yang baru kumpul. Nah, gitu kan anak-anak remaja itu. Nah, saya harapkan ini tidak terjadi apalagi di masjid. Jadi nanti kita harus komitmen kalau anak-anak mau bangunin sahur silakan, tetapi bangunnya harus mungkin sejam sebelumnya. Ini mah dari jam 10 ngumpul di sini, Bu. Pertama menguras sumber daya, AC nyala, listrik nyala, ember bocor. Ember bocor, sapu pada hilang gagangnya. Oleh karena itu komitmen, mari kita komitmen kalau saat bangunin sahur itu kalau bisa ini ada bapak-bapak yang turun atau kita cari anak-anak di tempat posnya di mana. Saya respect juga sebetulnya, saya tidak menyalahkan ibu-ibu yang kemudian ada yang memberikan apresiasi. Betul, karena ibu-ibu merasa dibantu. Tetapi ingat Bu, anak kita itu bangun dari jam 10. Bangun dari jam 10 kemudian mereka bergaul sampai 2:30. Entah apa yang dilakukan tanpa pengawasan. Nah, ini yang perlu dicatat. Oleh karena itu jangan bangga dulu anak-anak kita nafsu pengen bangun sahur dari jam 10 itu. Tidak, pertama hal-hal tadi yang saya sebutkan, kedua adalah sekolah mereka juga terganggu. Ya. Selanjutnya hindari tempat-tempat sepi, keluar dari lingkungan yang toksik. Yang toksik itu tempat gaul di mana kita mendapat pengaruh yang buruk. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk wanita usahakan tidak keluar sendirian saat malam. Maksudnya supaya tidak terjadi perlakuan-perlakuan yang buruk. Kemudian orang tua memberikan edukasi seks sejak dini kepada anak-anak. Maksudnya edukasi seks sejak dini itu dia harus bisa mengetahui bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kan ada
Ada apa gini kan? Begini gitu kan? Begini, begini. Ada ya? Coba edukasi seks pada anak. Biasanya ada anak-anak hindari kalau kamu disentuh ini gitu ya. Ini, kemudian bawah, belakang gitu ya. Nah, itu harus diajarkan kepada anak-anak. Mau laki ataupun mau cowok, kalau sudah menyentuh bagian-bagian ini yang saya tunjukkan, nah itu anak-anak harus segera lapor ke orang tuanya. Itu antisipasi sejak dini. Ya. Cuman sedihnya ketika yang kita pelajari dari berbagai data, biasanya yang mengalami atau yang melakukan penyimpangan seksual kepada anak, justru yang berita-berita terakhir kita dengar adalah justru dari kalangan-kalangan terdekatnya ya, keluarganya. Kalau kita selalu menduga orang, ternyata adalah kalangan terdekat, terutama di pemukiman-pemukiman padat penduduk atau yang jauh justru sebaliknya dari penduduk. Nah, ini banyak sekali ya bentuk-bentuk penyimpangan seksual. Kalau dibahas satu kali bisa sangat banyak sekali ya. Ada berbagai jenis penyimpangan, ada gay, lesbian, pedofilia. Nah, saya udah nggak kenal nih apa nih ya. Nah, paling yang kita kenal ini ya. Nah, ini ke bawah sudah nggak tahu. Nah, pencegahannya saya pikir tidak jauh berbeda dengan tadi. Inti-intinya kita ke agama. Nah, solusinya terapi psikologis dan kedokteran. Kemudian selalu pendekatan secara agama. Dan kita di antara kita kan jarang yang pakai terapi secara psikologis, belum ya? Belum. Kalau ibu-ibu juga kan lagi bete, terapi psikologi gimana ibu-ibu kalau lagi bete? Ngumpul, makan, arisan, ya. Selesai ibu-ibu mah. Jadi nggak usah datang ke psikiater, cukup makan bikin rujak buah depan rumah udah selesai. Hiburan ibu-ibu mah itu aja ya, selesai. Lebih mahal dari daripada terapi psikologis mahal. Kalau bapak-bapak ya ngumpul depan masjid sambil rokok bentaran ya, selesai. Hilangkan stresnya. Cuman jangan kebanyakan Pak, nanti ngomongin orang. Selesai ya, kita cari solusi-solusi sederhana yang bisa membuat kita lebih fresh. Nah ibu-ibu, saya ingin menyampaikan hal. Kemarin saya lihat video yang bagus dari seorang ibu ya, ustazah. Jadi katanya laki-laki kita, suami-suami ibu itu adalah setiap hari pakai baju perang. Maksudnya apa? Dia harus menggunakan berbagai persiapan mental dan fisikal untuk menghadapi berbagai aneka cobaan dari mulai dia jalan sampai masuk ke tempat kerja. Laki-laki itu stresnya lebih tinggi daripada perempuan. Ketika dia menjalankan motor, tanyakan Ustadz Endar, pasti harus bersitegang dengan pengendara motor yang lain kan? Ustadz Hadi misalnya dan semuanya. Kita kan harus kadang-kadang karena mengejar waktu harus agak kebut, harus pepet-pepetan. Kemudian kita nggak sengaja menyempatkan lumpur ke pengendara seberang, dimaki orang gitu ya. Jadi pas datang aja bapak-bapak itu sudah harus siap-siap mental, baju perang istilah Ustadz ini ya. Kenapa? Dia harus bersinggungan dengan orang lain untuk menuju tempat kerja. Ketika masuk ke tempat kerja, kalau dia adalah jabatannya di bawah, dia tekan sama atasan, dimarahin sama klien ya. Jadi mentalnya itu betul-betul harus tahan baja laki-laki itu. Nah, ketika itu terus berproses, dia lelah, pengen kembali pulang, di jalanan dia mengambil hal itu lagi. Ketika datang ke rumah, nah di sini kita harus paham sebagai yang menerima suami. Nanyanya ketika dari pulang tidak boleh namanya pertanyaan interrogatif. Itu interrogatif ya? Kenapa? Kenapa itu adalah pertanyaan interrogatif. Tetapi yang harus disampaikan pada suami kita pada saat pulang adalah pernyataan empati. Macet ya Pak. Nah, beda dengan kenapa telat. Nah, beda kan? Beda. Ibu-ibu juga stres sama. Oleh karena itu maka di rumah itu kan stres segala macam. Berarti komunikasi pertama ketika sama-sama capek, maka harus saling empati dulu. Jangan sampai saling interrogatif. Nah, itu bahaya. Jadi bahaya di situ. Satu kata tapi bisa merubah suasana mood sebuah rumah tangga. Oleh karena itu harus betul-betul saling empati dulu ya ketika terjadi pertemuan pertama kali setelah terpisah dengan dunia kerja. Karena masing-masing harus melepas baju perang dari kelelahannya. Itu bahasa ustadzah itu bagus bahasanya. Jadi kita lepas dulu baju perang di rumah, nah baru bukan baju perang yang lain-lain, baju perang capeknya maksudnya. Nah baru gitu ada komunikasi empati di situ. Nah selanjutnya adalah cara menghindari kekerasan seksual dan bullying. Nah, ini bisa sampai jam 7 banyak ya. Bentar-bentar aja ya. Jadi kalau melalui cyber ya, maka kita harus seleksi siapa yang jadi teman anak kita.
Kalau betul-betul bermasalah teman anak kita itu dia membuli, menyerang, maka blok. Kemudian waspada lagi, lindungi data anak-anak kita. Kemudian teman kenalan online tetap kenal secara online saja. Jadi kita itu suka pengen satu langkah. Kalau sudah kenalan online, yuk offline. Nah, saya punya mahasiswa sampai hilang di kampusnya itu hilang. Kemudian orang tuanya juga nyari-nyari sampai datang wartawan dari berbagai media. Padahal waktu itu saya pembimbing akademiknya, untung wartawannya nggak tahu. Akhirnya saya nggak sempat dicari. Ternyata mahasiswa saya ini adalah kenalan secara online dan dia itu memang dari secara psikal itu ya mungkin tidak terlalu semenarik yang lain, sehingga ketika dia digoda oleh seseorang di online merasa sangat tersanjung. Ketika diajak offline, wah dia semakin tersanjung sampai ternyata dimanfaatkan oleh laki-laki yang ngajak kenalannya itu. Berarti teman online tetap jadi teman online gitu ya, kecuali dalam pertemuan-pertemuan resmi dan aman. Selanjutnya narkoba lah, kita nanti lain waktu bisa banyak nanti. Kemudian ini kesalahan selanjutnya ini yang harus kita persiapkan sebagai laki ataupun perempuan, sebagai suami atau istri, agar sama-sama di rumah tidak stres bagi perempuan, kemudian laki-laki juga tidak stres dari pekerjaan, maka kita harus bisa mengatur hal ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu emosional, fisik, dan sosial. Jadi ketika kita mendapat pekerjaan yang berat, maka harus pandai melakukan namanya manajemen stres. Ya, manajemen stres. Manajemen stres itu kan laki-laki itu kadang-kadang menghilangkannya gampang dengan duduk berdua duduk dengan kawan-kawannya di pojok kantor, ngeluarin kopi, rokok sebentar, hilang stres. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang stresnya itu harus tiduran sebentar, macam-macam. Pokoknya mah stresnya harus di-manage. Kalau pada DPR kan udah ketahuan, capek kantor langsung mojok, kelihatan plong itu masalahnya. Jadi kalau yang perokok itu masalahnya hilang bersama keluarnya asap rokok, gitu kan? Gitu. Harapannya seperti itu kan? Kalau Pak Gun sebelum ngerokok udah stres duluan karena rokoknya nggak ada. Cari teman ngerokok. Jadi cari teman rokok itu adalah cukup Pak Gun ya, kita modal korek aja ya. Modal korek. Yang lain rokok. Pokoknya silakan diatur agar stresnya tidak bertambah. Saya bukan perokok, tapi juga saya memahami psikologi perokok gitu ya. Walaupun ya berkaitan dengan fisik nantinya ya. Kemudian memaafkan. Ini bahaya juga Bu, Bapak Ibu ya. Jadi kita itu kadang-kadang susah memaafkan orang itu, susah memaafkan orang. Di sini kita harus kemudian kita bayangkan wajah-wajah orang yang pernah menyakiti kita, kemudian kita katakan, saya memaafkan kamu, lepas. Saya memaafkan kamu, lepas. Saya memaafkan kamu, lepas. Kalau kita suka diputar-putar filmnya ke dalam otak. Aku sudah memaafkan, tadi tidak bisa melupakan. Jargon paling sebel saya itu. Aku bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Itu jargon padahal masih dendam itu. Padahal ya dilupakan aja, senyum aja. Kita paling bisa mencontoh seperti yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi beliau itu kan paman yang dicintainya, Sayyidina Hamzah ya. Beliau itu kan dibunuh oleh seorang budak kafir namanya Wahsy waktu itu. Nah ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Makkah, Wahsy ini kemudian masuk Islam. Nah kemudian Rasulullah bertemu dengannya. Pada dasarnya saya memaafkan kamu, tapi tolong jangan sering-sering menunjukkan wajah kamu kepada saya. Kenapa? Terbayang dengan pamannya yang telah dibunuh olehnya. Nah kemudian Wahsy merasa bersalah karena telah membunuh yang dicintai Rasul. Kemudian akhirnya pada zaman Abu Bakar membunuh Musailimah al-Kadzdzab sebagai bentuk penebusan dosa dirinya, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau kita misalnya tidak mampu melupakan dan sebagainya, ya jangan terlalu dekat dengan orang itu, ya jaga jarak saja. Jaga jarak itu penting ya, jaga jarak itu penting. Ada apa ya Pak Agus dengan Pak Gun? Saling dorong-dorongan. Kemudian fisik, olahraga menjadi penting. Ibu-ibu mungkin olahraganya dengan pekerjaan rumah, ngepel, nyuci, itu sebetulnya fisiknya juga ada lumayan. Ya, kemudian sosial. Sosial juga penting, cari dukungan. Alhamdulillah
Saya senang bapak-bapak sudah punya komunitas subuhan di sini ya. Bisa ada yang mojok, ada yang bisa ngopi, ada yang segala macam. Ini sudah punya komunitas anti stres masing-masing. Sosial ya, cari dukungan. Kemudian aksi media sosialnya yang sifatnya positif. Kemudian luangkan waktu bersama orang lain ya, penting. Spiritual, kalau kita saya pikir di umat Islam ini sudah sangat jelas ya. Spiritual itu bisa dengan sholat berjamaah, zikir setelah sholat, dan sebagainya. Nah, yang sering dilupakan oleh ibu-ibu itu ketika stres adalah biasanya menulis buku harian, Bu. Nah, bisa Bu dilanjutkan kalau dulu zaman nulis buku harian. Daripada marah-marah di Facebook, lebih baik tulis di buku harian. Cuman bahasanya diedit dulu ya. Jangan ada kebun binatang, malu nanti ditemu. Kalau kita curhatnya, diary-nya nganggapnya di Facebook, padahal Facebook itu kan dilihat orang semua. Salah itu. Salah. Selanjutnya menghadapi tantangan pekerjaan. Nah, menghadapi tantangan pekerjaan, anak kita harus disiapkan dengan berbagai kecerdasan ya, berbagai kecerdasan. Anak kita didik, teknologinya oke, sosial dan emosional harus oke. Kemudian yang ketiga nih yang jarang kita pahami, kecerdasan kontekstual. Kecerdasan kontekstual itu adalah ketika menghadapi suatu masalah, anak kita tahu berbagai alternatif untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi, oleh karena itu ada namanya di perguruan tinggi atau di sekolah itu namanya problem solving. Jadi masalah yang tujuannya adalah soal yang tujuannya problem solving. Cerita biasanya. Suatu saat bla 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 bla, apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu namanya problem solving. Itu anak-anak dilatih agar dia menjadi pemimpin. Ketika menghadapi sebuah permasalahan, dia tahu apa yang harus diputuskan. Itu namanya problem solving. Kemudian kecerdasan moral, ini hati nurani dan lain sebagainya, sudah biasa. Kemudian ada lagi kecerdasan generatif, Bu, harus dilatih anak-anak kita itu, yaitu kecerdasan untuk menemukan ide-ide baru, kreatif. Makanya kan di dalam sekolah itu kita diajarkan menggambar, bikin tulisan, berhayal, berekspresi. Itu namanya kecerdasan generatif. Hampir sama dengan yang berikutnya, nomor 6, kecerdasan eksploratif atau transpersonal, yaitu menemukan hal-hal baru. Dan yang sering kita lupakan nomor 7, yaitu mendidik anak-anak kita bagaimana dia tetap kreatif tetapi tetap cinta ekosistem. Di kita ini main bola, kreatif bermain bola, tapi buang sampahnya tidak bisa terkontrol. Ini bahaya. Terus saya agak gemes nih lihat kalau ini, karena Mang Bandi itu kasihan. Saya bersyukur ada lapangan bola, tetapi setelah itu sedih. Kenapa? Bekas minum gini. Jadi anak-anak kita itu belum berdosa, belum merasa berdosa buang sampah sembarangan. Padahal mestinya itu ditanamkan. Dosa loh membuang sampah sembarangan itu. Anak-anak itu belum nyampe hatinya itu. Lihat aja Bu di sekeliling itu ya. Sedotan dan minuman bekas jajan di sebelah itu main lempar kemana aja. Nah ini yang saya merasa gagal. Mendidik anak-anak itu susah. Ya, padahal ajaran kita itu ajaran yang paling lengkap kalau bicara tentang buang sampah. Ya, as-satru minal iman dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus mulai dari sekarang bisa. Nah, ini kecerdasan ekosistem namanya, bagaimana kita tetap kreatif tetapi alam dan lingkungan tetap terjaga. Termasuk kita itu belum merasa bersalah. Buang sampahnya itu ke selokan, apalagi selokan besar kalau di kota di kali-kali besar. Dia nggak merasa kalau sampah yang dia buang itu datang ke tempat orang lain, memblokir jalur air, jadi banjir. Kemudian banjirnya itu membunuh tetangganya tanpa disengaja, menghancurkan rumahnya. Ini yang nggak merasa bersalah, padahal dia berkontribusi pada bahaya besar itu. Itu yang saya maksud, buang sampah sembarangan itu adalah dosa. Di Bali itu ada seorang pria asing, dia ikut sebuah ritual Bali. Dia minum minuman aqua begini, minuman aqua gelas. Dia itu pakai celana pendek, nggak bawa kantong, nggak bawa apa. Sampahnya itu nggak dibuang, dimasukin sampai ke dalam celananya. Saking dia merasa berdosa kalau buang sampah sembarangan. Anak kita habis sholat, sendal temannya dilempar, sampahnya dibuang sembarangan. Berarti kan kita gagal, betul kan? Gagal. Nah ini sedih gitu. Harus kita benar-benar didik anak kita menjadi pribadi yang baik. Tuhan yang dipuja, manusia harus dilindungi juga. Kesehatan lingkungan juga harus dilindungi. Nah, udah mau jam 6. Ini adalah beberapa ajaran Islam yang mengharuskan kita menyiapkan peradaban yang bagus buat anak-anak kita. Wal yashal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah.
Maksudnya bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita punya kemampuan menghadapi berbagai masalah. Ini ada ayat yang lain juga banyak ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kita harus mencegah anak-anak kita berbuat maksiat dan berbuat keburukan. Kemudian, wahai anakku, dirikanlah sholat dan ajarlah manusia berbuat baik. Sholat dan berbuat baik. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sampai mereka usia 7 tahun. Dan pukullah mereka, sebab meninggalkan sholat saat mereka berusia 10 tahun. Nah di kita ini karena terlalu pro barat, mukul anak itu jadi sangat terlarang gitu ya. Sampai ada guru mukul anak langsung dipenjara. Padahal mukulnya juga ada aturan, ya, ada aturan. Misalnya di sini Bu ya saya tunjukkan nih, cara mukul anak nggak sembarangan. Nah ada aturan mainnya. Nanti aja ya dipelajarinya ya. Nanti dipraktekkan yang plak. Bertumbangan. Ada aturan main. Jadi nggak sembarangan. Kemarin saya ketemu teman saya di Aceh. Kan ada terkenal pukulan cambuk ya. Itu gimana pukulan cambuk itu? Jadi ternyata rahasia gini Pak Endar ya. Jadi tenaganya itu nggak boleh begini. Jebret, nggak boleh begitu. Tetapi tenaga yang diambil dari kibasan tangan aja. Tas. Nggak boleh begini. Nah, kalau itu sudah penganiayaan, tetapi mukulnya harus sekemampuan gerak tangan yang terbatas. Jadi ada fikihnya, nggak sembarangan. Termasuk mukul anak. Yang paling saya dengar itu nggak boleh di wajah, biasanya di kaki. Tetapi dengan kadar pemukulan yang terukur lah. Nantilah kita bahas ya. Ilmu memukul. Cara mendidik anak, wah, ini banyak sekali ya materinya. Nanti kita bahas yang lain lagi. Nah yang paling penting yang pernah kita pelajari adalah mendidik anak itu dengan berbagai cara. Pertama bisa dengan keteladanan, kebiasaan, nasihat, dan hukuman. Ya, mendidik anak dengan keteladanan, usahakan kalau kita punya anak perempuan ke bapaknya itu dia bisa menganggap cinta pertama. A father is a son's first hero and a daughter first love. Jadi seorang ayah itu idealnya adalah bagi seorang anak laki-lakinya adalah pahlawan pertamanya. Sementara bagi anak perempuannya dia adalah cinta pertamanya. Jadi kalau dia sudah cinta pertama kepada ayah, ketika ada laki-laki yang menggoda dan lain sebagainya, dia tetap mengutamakan pendapat ayahnya. Begitu Pak Hari pada Putri ya. Tapi tetap cinta pertama Ibu Hari. Yang kedua, mendidik dengan kebiasaan, ya berbicara dengan dan berbuat. Ini ya kebiasaan buruk yang nggak boleh ya. Bicara kasar, main handphone, kekerasan fisik dan lain sebagainya. Kemudian mendidik anak dengan nasihat, mengambil hadis dan Quran, kemudian dengan bercerita. Kemudian mendidik anak dengan perhatian, peran penting orang tua. Di sini kita sudah bisa lihat ya. Jadi dalam setiap momen-momen penting anak kita diarahkan atau diberikan perhatian. Kemudian cara memberikan hukuman pada anak, bersikap lemah lembut, memperhatikan. Nah, menghukum pada anak itu tidak harus pakai pukulan. Pukulan itu kalau sudah tingkat agak ekstrim. Dipelototin begini aja mereka sudah tahu kalau ayah kita nggak suka. Misalnya kayak gitu bisa aja ya. Memberikan hukuman secara bertahap, nggak boleh langsung jebret-jebret. Menunjukkan kesalahan dengan mengarahkan pada yang benar. Jadi tunjukkan mana yang salahnya dan yang benarnya harusnya seperti apa. Ya, bisa dengan isyarat, menegur dan lain sebagainya. Kemudian memukul ada aturannya ya. Memukul ada aturannya ini dari Imam Syafi'i ini. Ustaz Endar nanti mungkin bisa tanya Pak Ustaz Ridho gimana. Pertama adalah salah satunya adalah jumlah pukulan tidak boleh berlebihan. Jika cukup dengan 1 atau 2 kali pukulan, maka tidak boleh lebih dari itu. Dan itu harus di bagian kaki misalnya. Ahmad Dhani itu komitmennya bagus. Kata dia anak laki-laki itu sekali-kali mendapatkan pukulan itu wajar. Maksudnya pukulan karena dia hidupnya keras. Laki-laki di Indonesia itu berat kehidupannya ya. Laki-laki nganggur tidak bisa diterima budaya, tetapi perempuan nganggur masih diterima oleh budaya. Laki-laki nganggur tidak. Oleh karena itu laki-laki harus kuat mentalnya gitu ya. Kemudian pukulan disesuaikan dengan kadar kesalahan. Jadi kesalahannya apa, pukulan seperti apa. Tapi ini hati-hati Bu ya, jangan mempraktekkan sembarangan ya. Nanti kita bahas lebih ini. Pak Heru jangan dipraktekkan. Jangan dipraktekkan dulu karena belum tuntas belajar. Jangan langsung dipraktekkan. Mukul ya, bukan nendang ya. Nanti ditambahin nendang lagi. Nah baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 6 lebih 5 menit.
ini waktu subuhnya memang lebih cepat, lebih lambat ya. Jadi waktu menyampai jam 6-nya juga lebih cepat akhirnya. Demikian, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan mungkin kesannya terburu-buru. Cuman ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hal ini menjadi penting untuk kita kuasai, menghadapi dan mengkira-kira apa yang akan terjadi di masa depan dan apa yang harus kita lakukan pada anak-anak agar mereka menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang kuat, berpegang teguh pada agama tetapi tetap maju mengikuti peradaban zaman. Nah, sekarang yang susah kan begitu ya. Mengikuti peradaban zaman tapi lepas dari akar agama. Nah, yang idealnya adalah kita kuat berpegang teguh pada agama tapi tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih